Sebenarnya lebih kepada bahwa emang virus ini nggak bisa dibendung aja sih, karena pasti dari orang-orang yang ke Indonesia, misalkan dia dari Cina atau dari Korea, pasti kan di awal-awal juga dari kita belum ada semacam preventif yang benar di bandara juga. Jadi dari situ akhirnya infeksinya menyebar, karena kan dari pemerintah juga mereka nggak bisa langsung lockdown Indonesia ketika dengar-dengar di negara Asia lain udah ada virus corona. Menurut gue sih itu aja, maksudnya gue juga nggak terlalu tahu lebih detailnya virus ini tuh bisa masuk ke Indonesia karena apa. Lalu kenapa sulit membeli masker atau hand sanitizer? Itu pasti yang orang lain udah dapat tahu juga, karena banyak yang beli borongan, sehingga orang-orang yang sebenarnya lebih butuh jadi nggak dapet. Contoh para perawat medis, para dokter yang ada di rumah sakit yang harusnya bisa punya akses ke masker, jadi nggak bisa karena udah diborong sama orang-orang yang punya duit banyak. Gue sendiri termaksud orang yang awalnya mikir udahlah gue imunnya kebal ini, jadi beberapa minggu lalu gue masih yang namanya keluar nge-gym, ngumpul-ngumpul bareng teman dan segala macam, sampai akhirnya gue tahu bahwa banyak orang yang ternyata bisa potensi punya virus itu, tapi virusnya nggak menginfeksi diri dia, melainkan orang itu menjadi sebagai seorang carrier. Nah dari situ akhirnya gue mulai kuarantin diri gue sendiri dengan nggak kemana-mana selama masa social distancing ini. Dan kalau misalkan gue sendiri sih ngerasanya dengan di rumah gue jadi merasa contribute aja dengan mengurangi tingkat infeksi dari virus ini. Kalau menurut gue ini bakal berakhir di Mei sih, karena kan kalau misalkan ngelihat dari puncaknya akan di Mei, karena di Mei itu kan pasti orang-orang pada banyak yang mau pulang kampung. Mereka mikir kayak Jakarta doang nih yang kena, gue balik aja ke kampung gue, tanpa tahu bahwa mungkin mereka adalah carrier yang ketika mereka pulang kampung mereka malah membawa virus itu ke wilayah lain. Jadi menurut gue puncaknya tuh bakalan di Mei, dan hopefully kalau misalkan dari pemerintah tetap melakukan massal testing dan unit kesehatan juga memadai, hopefully semuanya bisa kelar di Agustus atau Oktober. Kalau ternyata dari Mei makin parah, orang-orang makin bandel dibilangin, maka it will be another year untuk finish this pandemic. Kalau dari langkah pemerintah sudah maksimal dalam menangani pencegahan virus corona, menurut gue belum maksimal sih. Tapi balik lagi, kita kan nggak tahu budget dan situasi dapurnya kayak gimana. Jadi gue cuma bisa bilang everyone just do your homework. Maksudnya homework di sini tuh adalah ketika kita nggak tahu atau nggak yakin apakah kita carrier atau kita infected, at least di rumah aja dulu 2 minggu untuk lihat apakah kita memiliki atau tidak memiliki virus tersebut, supaya kita tidak merugikan orang lain. Bukannya panik, lebih tepatnya keuntungannya lagi besar. Karena dilihat sendirilah masyarakat Indonesia tuh gimana sih, kalau misalnya ngelihat peluang sedikit, ini benar-benar menjanjikan loh. Lu bakal bisa mendapatkan keuntungan modal kecil nih, anggap modal di bawah 1 juta dan keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Nah itu yang bikin kenapa masker sekarang tuh langka, dan untuk cuci tangan pun udah susah dicari, yaitu karena kan ditumpuk, sulit juga sebenarnya. Dibilang munafik kalau misalnya kita nggak mau jual kayak gitu, dapat keuntungan banyak cuy. Cuman kan manusia itu kan ada 2 jenis, ada yang peduli dengan lingkungannya dan ada yang peduli dengan diri sendiri. Nah mayoritas masyarakat Indonesia itu mereka peduli dengan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungannya. Biarin amat orang lain mau meninggal atau kayak gimana, yang penting gue untung, gue kaya, duit gue banyak, itu kan simpelnya. Ya menurut gue ini salah satu kecerobohan pemerintah kita, sangat lalai sekali. Karena jika dilihat masyarakat Indonesia itu terdiri dari 280 juta lebih penduduk, dan mustahil sama sekali kalau misalnya tidak ada yang kena. Nah karena kan waktu itu kan menganggap Indonesia kebal kok,
virus kayak gitu nggak mempan terus segala macam, dan akhirnya Depok kena 2 orang. Akhirnya apa, Jakarta banyak kan. Sebenarnya udah ada, cuman nggak ketahuan aja atau mungkin ditutupin, gua nggak tahu. Dan tapi ini menjadi masalah besar sebenarnya. Seharusnya Indonesia itu pemerintah dan kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jika dilihat contoh Italia itu sekarang menduduki peringkat kedua loh, terbesar akibat corona ini. Yang meninggal per hari, hitungan 24 jam itu hampir 457 juta jiwa yang meninggal dalam hitungan 24 jam. Itu karena apa? Karena mereka menganggap remeh penyakit ini. Penularan penyakit corona ini bisa hitungan detik. Misalnya gua mengidap corona dan lu enggak, gua nyentuh lu corona, lu fix pasti lu bakal kena dampak dari penyakit yang gue tularkan ke lu. Karena ini benar-benar dahsyat menurut gue. Yang selama gue hidup di dunia ini, yang gue tahu ini penyakit yang sangat dahsyat, dan saat ini mungkin nggak bisa dianggap remeh. Bahkan bisa lebih dari 10.000 mungkin kalau misalnya kita leha-leha dan nggak dengerin apa kata pemerintah atau sombong atau angkuh. Ya tunggu aja tanggal mainnya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar lah. Itu cara efektif kok. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu pemerintah atau tenaga medis dengan materi atau tenaga, kita cukup untuk membantu tidak kemana-mana dan diam di rumah sampai himbauan itu diberhentikan gitu, sampai virusnya benar-benar membaik gitu. Karena apa? Kalau seandainya kita masih berada di kerumunan yang sangat ramai, penularannya bakalan lebih dahsyat. Bahkan jika itu terus terjadi, mungkin 100.000 jiwa masyarakat Indonesia positif corona kalau tidak mendengarkan apa kata pemerintah. Sayangnya saat ini banyak banget nih pro kontra yang sebenarnya nggak harus kita permasalahkan, tapi ya itu gue bilang tadi, dari 280 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, kita harus menyatukan menjadi satu otak. Susah, sangat susah. Dalam satu keluarga pun pasti pikirannya berbeda-beda. Gimana seluas Indonesia kayak gini gitu kan. Ya lebih kesadaran sih sebenarnya. Intinya kalau misalnya kita mau selamat dan ini mau cepat pulih, cukup diam di rumah. Solusinya cukup diam di rumah. Dengan wabah seperti ini menurut gue sangat luar biasa mematikan sih sebenarnya. Tidak hanya dari segi penyakit atau dari segi sosial pun sangat mematikan. Kita lebih banyak menjadi curiga lah, ibaratnya gini. Kalau misalnya kita keluar biasanya tidak takut apa-apa, tapi sekarang tuh dengar suara orang batuk atau bersin aja itu kita panik, wah corona nih. Itu menjadi kayak, ya itu kita jadi berprasangka buruk. Mulai dari segi pendidikan mati, dari segi ekonomi mati, dan saat ini pun wah luar biasa, dolar naik jadi 16 sekarang. Kalau misalnya nggak percaya lu bisa lihat. Jadi sangat merugikan banget buat gue pribadi. Gue jadi mau keluar takut gitu kan, walaupun gue udah mempersiapkan sesuatu, tapi panik luar biasa sekarang. Bersentuhan dengan orang pun sekarang mikir-mikir gitu, kayak walaupun dia teman dekat gue gitu kan. Ya semoga cepat pulih aja sih. Wabah ini akan berakhir jika masyarakatnya peka. Kalau seandainya masyarakat nggak peka, menurut gue bahkan sampai akhir tahun pun tidak akan selesai permasalahan virus ini. Mau ditemukan vaksinnya atau obatnya sudah ditemukan, tapi kalau misalnya masyarakatnya masih ngeyel gitu kan, keluar semaunya padahal sudah diingatin untuk di rumah, tapi masih kayak di kerumunan ramai segala macam, ya akhirnya apa? Ngebludak dong pastinya. Dan jika dilihat pun rumah sakit di negara kita pun kan nggak semuanya berstandar internasional atau dengan peralatan yang sangat lengkap. Itu bisa menjadi masalah juga gitu kan. Makanya daripada menambah masalah, lebih baik kita mengurangi masalah dengan apa? Diam di rumah. Dibilang maksimal belum ya, tapi kita harus apresiasi kinerja pemerintah. Mau semaksimal apapun kinerja pemerintah, tapi kalau misalnya kesadaran masyarakatnya nggak ada, sama aja bohong dong. Karena kita kan di sini hidup makhluk sosial kan. Jika yang satunya baik tapi yang satunya maunya buruk, nggak bakal jadi satu, bener gak?
Jadi mau nggak mau masyarakat dan pemerintah itu saling bekerja sama, karena permasalahan virus ini bukan permasalahan pribadi lagi, tapi internasional cuy. Setiap negara pun mengalami ini gitu kan, dan tidak mengenal dia orang kaya atau orang miskin, dia orang susah atau orang berduit, semuanya bisa kena kok. PR kita itu menyatukan pikiran-pikiran masyarakat Indonesia menjadi satu tujuan untuk bersih dari penyakit corona ini.